Langkah yang pertama, bersama-sama kita memuji dan mensyukuri atas limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, untuk yang kesekian kali Allah memberi kita kesehatan, mencurahkan kita dengan segala kenikmatan, memberikan kita segala yang kita butuhkan, dan memudahkan segala urusan. Salawat dan salam bersama-sama kita mendoakan kepada Allah agar Allah memberi rahmat dan sejahtera kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Ikraman wa ta'ziman kepada Tunku Kesyik Paluh Lada, kepada Tunku Kepala Dusun Gelimadak, kepada Tunku Imum Gelimadak, yang ulun tuan muliakan, wali-wali talabah dan tawalid, yang ulun tuan sayangi, seluruh talabah dan tawalid yang telah berkumpul dan mendengarkan atas pembacaan talabah dan tawalid yang dianugerahi oleh Allah dengan berbagai kenikmatan kepandaian yang sesaat lagi mereka akan berdiri di hadapan, akan menerima suatu bingkisan dari pemberian Dewan Guru. Setelah bersusah selama 10 hari 10 malam, sampailah pada malam ini kita akan menerima suatu bingkisan. Melihat kepada bingkisan yang akan diberikan oleh Dewan Guru adalah suatu keikhlasan. Malam ini malam Rabu, mereka akan menerima bingkisan. Wahai wali tawalid dan talabah, malam ini sebahagian daripada tawalid dan talabah akan menerima bingkisan daripada Dewan Guru. Tetapi yakinkanlah, setelah kiamat dan dibangkitkan, wali talabah dan tawalid akan memberi bingkisan kepada ayah dan ibu mereka. Hari malam ini mereka menerima bingkisan dari guru. Di akhirat kelak mereka ini akan memberi bingkisan kepada ayah dan ibu mereka. Kecil yang mereka dapatkan pada malam ini, tapi besok di akhirat, setelah bangkit dan dibariskan di dalam belang padang mahsyar, tawalid dan talabah akan mempersembahkan mahkota, akan diberikan kepada ibu dan bapaknya di akhirat. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan
siapa anak yang belajar agama dan hafal Quran, anak siapa yang dimasukkan di dalam pesantren, di dalam dakwah, anak ini akan memberi satu mahkota kepada ayah dan ibunya di akhirat kelak. Mereka akan memasang di kepala ayah dan ibu mereka. Sampai di akhirat nanti, mereka akan memberi. Tunggulah ibu dan bapa sekalian, wali talabah dan tawalid. Tunggulah. Ketika kematian, ketika dibangkit, kita yang punya anak bidayah, anak-anak kita akan bangkit nanti di akhirat dan mempersembahkan mahkota, dipasangkan di kepala kita masing-masing. Janji Allah, janji Rasulullah tidak akan berdusta. Malam ini mereka kita kasih bingkisan. Di akhirat kelak mereka akan memberi bingkisan. Akan dipangsangkan di atas kepala kita di akhirat. Artinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan mata malam ini, mungkin anak kita bukan yang terbaik di dalam pandangan manusia. Kan anak tanya yang god bak pandangan orang. Malah mungkin anak kita dianggap sebagai sesuatu yang tidak berharga. Tetapi yakinlah anak kita di akhirat kelak akan mempersembahkan mahkota, dipasangkan di atas kepala kita. Artinya hadirin wal hadirat, anak-anak tanya yang kata pertama mbak daya, susah payah untuk kadang-kadang tak beri belanja. Anak tanya yang kata juk kena udaya, yang ni dukung cekat cipeng tapi saya akan berumpah. Bengah tiap juk makanan, cek uro kata juk lantak lo 3 tu. Cukup lam tiap juk lo. Malam payah tajak tahu lah. Otak tajak tahu tak melom pelantak otak malam. Sangat menyusahkan. Tiap hak dapat dah fikirkan tanya Allah, akan ada pembalasan daripada Allah di akhirat. Cukup susah kita fikir ke ni. Ada masjid pungkan bekna di. Tapi hana ada dedeh kana. Kadang-kadang cik hana target. Hana ada target, kana tu. Watena ji susah, wate kaluhna lubang lam mudah. Yang naik dupu pegah ji picok telefon bak koperasi mak peng kepi. Ya peng kepi. Yang naik dupu pegah cik peng tapi. Antang tanya rumah dah pegah peng. Susah yang luar biasa. Susah tanya. Susah segala macam susah. Tapi imbalan kata perhatian di akhirat. Tanya memang hana tabut. Tanya memang hana tadu hidayah untuk tak pelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang bertanya kira dengan lahir batin, tapi ke keji, tapi ke kemakanan, tapi ke segala kebutuhan ji, jiwa raga tabi kepada ji, han sia-sia. Kelak di akhirat kita akan mendapat imbalan yang cukup besar. Ji tamang syurga. Imat bak jaro tanya bertanya ibu tamang di dalam syurga. Han sia-sia ji tayajuk bak beut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sabah cerita terjadi di negeri Syam.
seorang yang bernama yang disebut dengan penggali kuburan. Dari usia ban raya sampai usia 50 tahun buat goknya menggali kuburan. Ataina kematian di Damaskus, Syria, pasti dia yang akan menggali kuburan. Bila kematian dilaporkan kepada dia, tolong gali kuburan. Leh jiku kuburan. Teruk kira urang minum. Gemi saboh manyet. Dan getanam di dalam kuburan. Wate gepetren manyet le penggali kuburan. Kuburan berubah menjadi kebun syurga. Kisah nyata ditulis di dalam kitab. Pantan urangku kuburan. Tidak pernah beliau melihat setelah jenazah diturunkan ke dalam liang lihat, kuburan tiba-tiba berubah menjadi satu kebun yang cukup indah. Pintan di dalam kuburan. Pulih nibak pintan, itanya yang lengan pakan pintan tu. Saya bisa melihat yang tidak bisa kamu lihat. Bek jawai berangkau jadi. Hani patih yang di kalau seolah-olah itu adalah halusinasi. Yang di kalam ini hai patih kaketak negeri. Ini memang di kalam dan dialami sendiri. 3 bulan kemudian perempuan tua yang sama datang kembali. Gekun bak penggali kuburan. Al-Hafar di dalam bahasa Arab. Al-Hafar nama penggali kuburan. Sebutan untuk penggali kuburan. Gekun leuri neng Tuhan. Nekuh sabah kuburan tu di samping kuburan yang hebelin yang kau likut. Gekuh sabah kuburan tu. Selesai penggalian, datanglah jenazah dibawa rame-rame. Dikebumikan kembali di samping kuburan 3 bulan yang lalu. Sekali lagi dia saksikan kekalan ngenana mata agak Nabi kala. Tiba-tiba kuburan ini berubah menjadi kebun seperti 3 bulan yang lalu. Saat jenazah diletakkan, bakwate gupetren jenazah dalam liang lahat, berubah kuburan menjadi kebun syurga. 3 pantan Al-Hufar penggali kuburan. Pantan ke dalam kuburan karap datanum goknya 3. Padahal goknya hanya meninggal itu. Pansan dikarenakan melihat kepada berubahnya kuburan menjadi kebun syurga. Pulih nibak pantan gebedah dari kuburan gejaklit urineng Tuhan. Gejaklit pihak kita hoka. Bu nupreh lefiat. Nupreh lefiat penting datang. Potra. 2 ga neme jenazah ledro ni. Ban 2 ketika dimasukkan di dalam liang lahat berubah menjadi kebun syurga. Sebenarnya siapa jenazah yang ibu bawa? Siapa jenazah yang neme kena baklu? Bahkan ban 2 menjadi berubah menjadi kebun syurga. Gepegat penjelasan li urang Tuhan. Jenazah yang pertama, putra saya yang tertua, yang buat bak dayah, yang bak dayahnya na sebuah masjid hinan tempat berjih di pusat kota Damaskus. Wajar gekeli penggali kuburan, wajar berubah dayak, berubah kuburan menjadi kebun syurga, wajar. Karena dia adalah seorang yang sedang menuntut ilmu agama. Gekun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sahala tariqan
So yang pemudah jalan kepada orang yang berat, wayal tamisu dan jika turut bak tempat berat, sahalahullahu lahu, Allah akan memudahkan jalan ilal jannah, ke dalam syurga. Sebagaimana yang disampaikan oleh gurai-gurai Dayak yang takalan serba sederhana, kalau tidak mau dikatakan serba tidak berkecukupan. Ini adalah rawdah syurga. Maka ketika orang meninggal dan dikebumikan, menjelma kuburannya menjadi kebun syurga, bukan sesuatu yang aneh, sesuai dengan janji Nabi, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman yang jenazah yang kedua takon, jenazah yang kedua ada wajib iji jak bercip kon. Yang pertama abang yang jak ber, sedangkan yang kedua jenazah yang kedua anak long yang kedua hanai ber. Buat ji hijak minta kaya untuk biaya abang hijak ber. Ji seorang tukang kayu mencari kayu di hutan lalu dijualkan dan diambil uang untuk dikirim kepada ado yang tinggal di daerah. Teman pakan mana yang tambah wajar merempak kebun syurga, kuburan ji menjelma menjadi kebun syurga, wajar tak karena ji memang tinggal di dalam kebun syurga. Tetapi ada ji yang hana ajak ber gaduh lautan, gaduh timirah horo gaduh betul pila kero. Bahkan ji kuburan ji menjelma menjadi seseorang, menjadi kebun syurga, karena ji orang yang tolong gok jakbet, abang jakbet. Ternyata hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan syurga tidak mesti tinggal di daerah. Menyetinggai di daerah memang lebih hebat dan lebih afdal. Tetapi karena kesempatan tanya untuk tinggal di daerah boleh jadi hanya tinggal waktu sedikit, maka memperhatikan orang-orang yang tinggal di daerah, memberi bantuan kepada mereka yang tinggal di daerah, sama dengan apa yang didapatkan oleh mereka yang menuntut ilmu agama, kita nyobi akan terumpak berkat dengan bantuan yang kita nyobi kepada mereka yang sedang menuntut ilmu agama. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu, bapa yang jupen kepada anak, walau hantip-tip, bugureng tiap malam, hantip-tip, tajak intak tiap malam, tajak tak tahu mak tinggal pula, mak tinggal nume bugureng, si manok lekrek, hantip-tip, bak-bak tabi. Pembalasan yang akan kita dapatkan, sebagaimana dia mendapatkan surga, kita juga akan mendapatkan surga. Maka karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, anak tanyo yang berada hino di daya, seolah-olah tak kurung hino bertempatnya tahu bek kajak, menyobarkan hidih gampung gaduh hijak kemukuk truk kena mukuk hanjit jelis, munyai gampung berakan gaduh yang main HP truk kena mu HP hanjit jibah. Ini bukan suatu penyiksaan kepada mereka, tetapi kita sedang mempernampakkan, memperlihatkan jalan kepada mereka untuk sampai ke dalam syurga, dan dilikutnya katanya akan bertemu syurga. Jimat bak jaro katanya urang ci ile anak yang tengah ber itu sai pertama di dalam syurga. Hadirin wal hadirat, jamaah tawalid dan talabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, urang ci wali-wali santri yang berbahagia, anak drawana calon penghuni syurga, anak drawana yang akan tolong drawana tengah di akhirat. Drawana ni ame kena walau lahir batin bak terfikir biji piaat leban dayak juk tawa gede kata awal truk ji di rumah.
Bek tua tebak tajak intan kembali. Itulah perjuangan. Perjuangan yang luar biasa yang mesti dilakukan oleh seorang orang tua. Risiko menjadi orang tua susah payah. Yaknyo bandaya juk mendak dilikutnya watet awak jikruk rumah mungkin tu. Jangan lupa dikembalikan pada tempat. Kembali. Karena perjuangan. Hektar perjuangan. Bak tajak bak tak fikirkan tabi belanja tak peremun keji hana tajak tahu menyo hana tajak tahu lung kuau. Itulah perjuangan. Kadua di minum hanya hai mempaduk tun wate kamalim ke tengah ada kajak berangkau kajak hana masalah. Draw ke yang akan pertamang kamu di dalam syurga. Draw ke dikira kamat jaro kamu ya dan mak jimat jaro bandua dan ji pertamang dalam syurga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak dan nyawa yang kan titip hino bak tempat kamu bak lun dan bak dewan-dewan guru. Kadang-kadang anak draw yang namanya manusia, yang namanya anak miyat, kadang-kadang dia berulah. Kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang melanggar aturan hidayah. Tapi jangan bosan untuk selalu kami mendidik, sama-sama kita mendidik dan menegur. Tetapi apabila memang kamu kabeh ilmu untuk mendidik, hanali cara untuk diperbaiki, terpaksa kamu akan mengembalikan kepada ayah dan ibu talabah dan tawalid. Hanali kemampuan bagi kamu. Kadang-kadang aturan tiap malam tidak boleh keluar. Tiap malam itu biar bertuk bagi mereka. Bila kau berulang-ulang, tentu saja kemampuan di pihak kami tidak mungkin mengontrol 24 jam. Kamu nak ngecit kami bukan malaikat. Itanya usaha bersama. Ni cikalan nyopat atuh balai. Ipah ni. Nyan tukang mat jaro tanyo untuk jibdamang dalam syurga. Tapi butuh perjuangan. Butuh perjuangan dan biaya. Biaya yang cukup lu. Tidak terasa karena sedikit demi sedikit. Tapi atranya akan nak balasan. Hana sia-sia. Diinfakkan harta kepada jalan Allah, Allah akan membalas 10, 20, 30, 70, 700 kali lipat. Nah, balasan daripada Allah hana sia-sia. Karenanya ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyawa mereka yang diaduh balai saung, putri-putri drawn. Ipatlah di putra-putra drawn. Nyo adalah calon-calon penghuni syurga dan calon-calon yang akan mat bak jaro drawn pertama di dalam syurga. Teman pakan tunggu tidak tak kedih bak dapat timang anak lawiknya. Iji berat hadiah raya. Menyohek bacut-bacut teh tagai kipas angin merumpak. Manfakan hak dekat tak karena hadiahnya, imbalannya syurga. Maka bejit kebosan. Nyo mereka yang putri, mereka yang putra, semuanya mereka adalah calon-calon warasatul anbiya, waris Nabi. Orang berat waris Nabi. Putra yang waris bak Nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Nabi tidak mewariskan dinar, uang emas, wala dirhaman, dan tidak mewariskan uang perak. Walakin warrathul ilma, yang Nabi wariskan kepada gedanya umatnya ilmu.
Dikatakan waris Nabi, tapi yang diwariskan bukan harta. Yang Nabi wariskan ilmu agama. Bahkan Nabi hanya wariskan harta karena Nabi tidak punya harta. Bahkan Nabi wariskan ilmu karena Nabi punya ilmu datang dari Allah melalui beliau dan diturunkan kepada kita pada hari ini. Bahkan Nabi wariskan ilmu karena dengan ilmu kita dapatkan uang. Bahkan Nabi hanya wariskan dinar dan dirham karena dengan dinar dan dirham tidak mungkin mendapatkan ilmu. Yang Nabi wariskan, yang Nabi puterakan kepada katanya ilmunya. Karena dengan ilmu kita mendapatkan uang, dan dengan uang kita tidak akan mendapatkan ilmu. Cukup jai orang kaya, tapi ternyata mereka tidak alim. Cukup jai orang alim, tapi mereka ternyata orang kaya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar kaya luar biasa, alim luar biasa, sehingga Nabi menyatakan, andainya ada Nabi setelah aku, Abu Bakar wajib menjadi Nabi. Alim Abu Bakar luar biasa dan kaya luar biasa. Banyak orang kaya tapi tidak alim, banyak orang alim tapi kaya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ketika anak dimasukkan ke daya nyopuai baju hendak nyo kata udaya untuk putra masa depan di mana? Putra yang akan didapatkan di masa depan. Puhanam rempak kapu biji tengok, yakin Allah Maha Kaya. Iktikad ahlu sunnah wal jamaah, rezeki telah diplot oleh Allah, rezeki telah diatur-atur oleh Allah, tinggal pembahagian. Najak beut atau hanajak beut, rezeki tidak berkurang. Gara-gara ajak beut di rezeki, iktikad yang salah, bukan iktikad ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang hanajak beut mudah rezeki puang. Menyorang yang hana ajak beut memangnya mudah rezeki karena beranggapu je ke rezeki. Ceruh je lumbu je sabok rezeki. Bagi orang yang hana beut beranggapu je ke rezeki, akai je pajuh tetap disebut dengan rezeki. Yang hanjit pajuh lageren dengan gertapui ke rezeki. Macam nagai rezeki menyobak orang yang hana beut, hana tupuh hukum, akai itulah higa watai takkan rezeki. Punguak kan rezeki. Ren kan rezeki. Maka hanjit baju itulah higa. Maka karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka tawalid, mereka talabah adalah waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli waris. Secret pelajari ilmu langsung menjadi ahli waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secret dia. Teman hana rezeki lain, insya-Allah rezeki lain akan mudah datang dikarenakan sudah menjadi ahli waris Nabi. Teman Nabi nak kaya, kan hana kaya, kan gedung. Terus Jibril bak Nabi Muhammad yang gunung yang terpegat kemuh agar engkau bisa membuat istana seperti Kisra dan Kaisar. Kiban menurut doa ke Muhammad Nabi tidak mau dengan kehidupan mewah dunia. Yang Nabi inginkan kehidupan mewah akhirat. Bukan tidak kaya Nabi Muhammad, tapi tidak mau menerima kekayaan. Karena dengan kekayaan sibuk hamtu metro kuno daya. Umumnya anak-anak tanyo tawalid dan talabah yang berudaya karena gathir. Alhamdulillah karena gathir berudaya. Menyo karena kaya hidup padang. Menyo bertanya gathir, mungkin berudaya pun.
Haji tu haji Amerika Syarikat tu. Karena lepeng, hanya mungkin truk penuh. Maka karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak sebagai titipan Allah. Geyu kelola bak gedanyo sesuai dengan syariat Allah. Tawalid dan talabah banduh mentang menempuh ujian selama 10 urau 10 malam. Mereka kelelahan luar biasa, tapi malam ini mereka mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Pakan bahagia itu malamnya karena hadiah. Teman habis merempak hana. Man yang hana merempak, pakan teman hana merempak galam wate merempak. Wate ka wate merempak tinggal hadiah dah bagi samarta. Hana jorata, hana jorale, mandum jorata. Wate terus tabuh saat. Tapi nyo galam truk wate. Maka karenanya na yang berbahagia malamnya, na yang hana berbahagia. Tapi yang untuk sementara, karena wate akan datang ji akan sangat berbahagia. Yang kedua, gembira malamnya tawalid dan talabah karena tingah bunga jetwo dia. Karena tingah bunga jetwo. Walaupun hana trip metume ke kalan mon di rumah ingat. Metume ke kalan kenaliung tameh rumah ingat. Kadang sudah rindu kepada kenaliung tameh. Besok kita bisa melepaskan rindu kepada kenaliung tameh. Yang kegembiraan yang luar biasa. Tinggal dia tahu. Teman padum uropre galam lung tepuah mungkin akan diberi den ke legurai. Hanan dulu uropre yang harapan bak lung cik tingah kita laju. Bengah wah tepuk kita yang harapan bak lung. Sebabnya memang tanah kalan kenalung tameh putri tak meremuk. Nanti lebih pengumuman le Dewan Gurun tu tingah pre pajan akan kembali, pajan aktif bidaya akan diberi le Dewan Guru. Yang kedua, kegembiraan tanyo mandum tanyo tawalid talaba wali tawalid wali talaba urang gampung urang geli mada mandum tanyo akan gembira karena pada tanggal 7 bulan 2 tapegat Maulid Akbar. Tanggal 7 bulan 2 tapegat Maulid Akbar yang cukup rayu. Dengan prediksi jamiah yang kedua panitia bunuh dan berokah prediksi jamiah 5,000 dan tempat mulut galam tertentukan apakah ini bak komplek agam atau ini bak komplek ini galam tertentukan tempat je tertentukan duduk. Yang penting bukan tempat mana dua buah tepuk. Masalah tempat je berangkapak je. Tetapi untuk menukan diri yang memang seolah-olah menjadi suatu kewajiban, iaitu mana teman hanjir lain juga menyana lemah nembak lemah menyana kami nembak kami. Teman yang na kemampuan rata-rata tanyo adalah mana, maka yang idamang dalam menu dan menjadi aturan tanyo adalah mana. Uranyo tanggai 20 sikurung bulan 12 tanyo wah mulut bulan 2 tanggal 7 lebih kurang 3 bulan tu mulut tanyo dan direncanakan mulut tanyo direncanakan
rencana tanya bak malam Maulid sebelum Abinas gini memberi nasihat-nasihat berharga kepada tanya na pengumuman siapa yang paling banyak hafal Al-Quran akan mendapat juara 1. Tahfidz Quran bak urang agam, bak talabah, bak santri agam akan diperlombakan menjelang Maulid. Dan pada malam Maulid akan diumumkan siapa yang terbanyak menghafal Al-Quran. Tiap Sabtu dan Minggu terus burai tahfidz gejak hafal Al-Quran untuk santri agam talabah. Sedangkan untuk santri inang mungkin tun akan datang akan damai. Dan bak malam tanggal 7 akan dipegat pengumuman siapa yang terbanyak hafal Al-Quran. So yang paling le ayat hafal menyo memang surat Al-Baqarah kahabo igonyan sempurna je hafal surat Al-Baqarah tabo juara 1. Urang yang hana sempurna na tinggal padum-padum bawah ayat akan menjadi juara 2 dan seterusnya. Maka kepada talabah siap-siap untuk memperlancarkan hafalan Al-Quran. Puak kajit na yang kajit hafal siju, na yang 2, na yang yang terbanyak akan mendapat hadiah besar. Karena hadiahnya mungkin kan disediakan oleh daya, tetapi disediakan oleh sponsor. Sponsor kan siap-siap puakan pegat perlombaan, puakan pegat tahfidz Al-Quran, menyukan pegat hadiah siap. Mungkin hadiah umrah, mungkin hadiah jak umrah, nyantimnya bija, ni bija kakak tercok peng hino tak betabla Indomie luar bok kapo. Yang target hadiah memang besar, karena yang memang na sponsor dan tamlake kepada guru tahfidz untuk watek kembali tanya untuk pre singa ka mulai seleksi. Dan kepada talabah sekalian kajit memperlancar bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran dengan benar tajwid dan huruf makhraj segala macam, dia akan diumumkan pada malam tanggal 7 bulan 2 mereka yang le hafal Al-Quran. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nana pre hadiah kan? Tengah pre hadiah kan? Pengumuman kali kan? Teman jino kan tengah pre tu. Menyumenan jino beli ada panjang karapoh 12. Jino tam doa dan tiaduk dah bagi hadiah. Hana popo telah becut pikarna sikula piluenyo kapri. Sengaja memang tercocok wate untuk ujian, wate sikula kapri. Be bertentangan. Be untuk dalih ilmu hana merupak juara sa tengah ujian bak sikula. Wate hana ujian hana ci merupak. Be jika alatan ternyata na alatan lain ni. Tam doa je dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واكف شر ما أهمنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه، احفظنا من أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، كما حفظت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي
الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. هداني الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.